Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Melia Airestari, nomor NIM 321191020. Saya mahasiswi dari jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Informatika, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Alkena merupakan golongan senyawa hidrokarbon alifatik yang tersusun dari unsur atom karbon dan juga atom hidrogennya yang terikat dan membentuk rantai terbuka yang bisa bercabang ataupun tidak. Senyawa hidrokarbon sendiri memiliki klasifikasi masing-masing berdasarkan macam-macam faktor. Salah satunya adalah hidrokarbon alifatik yang akan terbagi lagi menjadi 3 jenis ikatan, yaitu ikatan alkana, ikatan alkena, dan ikatan alkena. Di sini terdapat klasifikasinya, yaitu hidrokarbon. Klasifikasinya ada hidrokarbon alifatik, hidrokarbon asiklik, dan hidrokarbon aromatik. Di sini juga terdapat terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Hidrokarbon alifatik terdapat ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh. Ikatan jenuh di sini terdapat alkana, sedangkan tak jenuh terdapat alkena, alkuna, dan alkadiana. Kemudian ada hidrokarbon asiklik, yaitu terdapat ada jenuh dan tak jenuh, dan yang jenuh yaitu sikloalkana, yang tak jenuh yaitu sikloalkena. Kemudian ada hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik terdiri dari 2, yaitu benzena dan turunannya, kemudian senyawa di luar benzena. Yang pertama yaitu ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama satu pasang elektron. Setiap atom yang berikatan memberikan satu elektron valensinya untuk digunakan secara bersama-sama. Kemudian jumlah PEI-nya adalah 1. Di sini terdapat pasangan elektron ikatan, yaitu yang ditandai dengan warna merah dan biru, yang berikatan langsung dengan hidrogen. Kemudian ada pasangan elektron bebas, yaitu pasangan elektron yang tidak berikatan. Kemudian ada proses pembentukan ikatan kovalen tunggal senyawa HCl. Senyawa HCl tersusun atas satu atom H dan satu atom Cl dengan konfigurasi elektronnya sebagai berikut, di mana H memiliki konfigurasi elektron 1 dan Cl memiliki konfigurasi elektron 17 yang lagi berdasarkan kulit terluarnya. Untuk mencapai kestabilannya, masing-masing atom H dan Cl memerlukan satu elektron. Jadi satu atom H akan berpasangan dengan satu atom Cl. Jika digambarkan dengan struktur Lewis, maka pembentukan ikatan kovalen tunggal pada senyawa HCl adalah sebagai berikut. Ini merupakan struktur Lewis dari HCl. Jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama antara atom H dan Cl adalah 1. Pasang yang digambarkan dalam bentuk satu garis rumus bangun Lewis, di mana satu garis mewakili satu pasang elektron. Karena jumlah PEI adalah 1, maka HCl dikatakan berikatan secara kovalen tunggal. Kemudian yaitu menggolongkan senyawa hidrokarbon berdasarkan ada atau tidaknya ikatan rangkap. Senyawa hidrokarbon di sini ada jenuh, ikatan tunggal, yaitu ada alkana. Tidak jenuh yaitu ikatan rangkap, terdapat ada alkena yang merupakan rangkap 2 dan alkena yang merupakan rangkap 3. Alkana ialah senyawa hidrokarbon yang seluruh ikatannya tunggal. Ini rumusnya yaitu CnH2n+2. Semua senyawa alkana memiliki rumus umum di mana N adalah jumlah atom karbon. Di sini adalah contoh alkana, yaitu ada metana, ada etana, dan ada propana. Ini terdapat strukturnya. Kemudian ada tata nama alkana. Yang pertama yaitu menentukan rantai C induk, yaitu berdasarkan atom C yang terpanjang. Yang kedua, atom C di luar rantai induk sebagai cabang, sebagai gugus aksil CnH2n+1. Yang ketiga, menentukan penomoran pada atom C dari rantai induk, yaitu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang, diberi nomor 1. Yang keempat, yaitu penulisan nama cabang dimulai dengan urutan alfabet. Yang kelima, penulisan nama, yaitu posisi cabang, nama induk tanpa spasi, dan hurufnya kecil semua. Di sini ada contoh ada alkana, yaitu 3 metilheksana, dan ada gugus aksil sebagai cabang dengan rumus CnH2n+1. Terdapat metil, etil, profil, butil,
pentil atau amil, dan hextil. Sebelum kita masuk ke alkena, kita akan mengenal dulu terlebih dahulu yaitu isomer. Terdapat 7 isomer, yaitu ada isomer rantai. Isomer rantai adalah isomer yang disebabkan perangkat karbon yang berbeda. Kemudian ada isomer posisi, yaitu isomer yang disebabkan perbedaan letak dari gugus fungsi pada rantai induk. Yang ketiga isomer fungsi, yaitu isomer yang disebabkan perbedaan gugus fungsi. Yang keempat ada isomer geometri, yaitu isomer yang disebabkan perbedaan letak atom yang sama dalam ruang. Syaratnya yaitu yang pertama, rantai induknya memiliki atom C yang berikatan rangkap. Yang kedua, pada atom C berikatan rangkap mengikat dua atom atau gugus atom yang berbeda. Kemudian ada stereoisomer, yaitu senyawa berlainan yang memiliki struktur sama tetapi berbeda dalam hal penataan atom-atom dalam ruangan. Yang keenam ada isomer geometri, isomer yang disebabkan perbedaan letak atom atau gugus atom yang sama di sekitaran atom C yang berikatan rangkap. Syaratnya yaitu seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, sama dengan nomor 4, dan isomer optik, yaitu isomer yang disebabkan perbedaan dalam memutar cahaya terpolarisasi. Kemudian ada alkena. Alkena memiliki rumus umum CnH2n. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 2. Di sini ada tata nama alkena. Pertama yaitu rantai utama harus terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Kedua, penomoran pada rantai C induk dimulai dari ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap. Yang ketiga, rantai utama diberi nama dengan akhiran ena. Yang keempat, jika pada alkena terdapat 2 atau 3 ikatan rangkap, maka pada nama diberi akhiran diena atau triena. Jika dalam satu molekul terdapat lebih dari satu gugus fungsi, maka dalam penamaannya perlu memperhatikan deret prioritas gugus fungsi. Gugus fungsi yang prioritasnya lebih tinggi digunakan sebagai induk, sementara yang lainnya dianggap sebagai cabang. Berikut urutan prioritas gugus fungsi senyawa organik. Pada alkena terdapat isomer. Jadi ada isomer struktur dan isomer geometri. Isomer struktur yaitu perbedaan pada posisi ikatan rangkap, posisi cabang, atau karena perbedaan rangka atau bukit. Contohnya yaitu senyawa dengan rumus C4H8. Terdapat strukturnya. Kemudian isomer geometri yaitu perbedaan pada penempatan atom atau gugus atom di sekitaran ikatan rangkap. Contohnya terdapat cis dan trans. Di sini ada contohnya yaitu 2-butena, cis 2-butena, dan trans 2-butena. Yang ketiga terdapat alkuna. Alkuna yaitu ikatan ganda 3 diberi akhiran una. Untuk 2 ikatan ganda 3 diberi akhiran diuna. Reaksi yang terjadi pada alkuna adalah reaksi pembakaran dan adisi. Rumus umum alkuna yaitu CnH2n dikurangi N dengan N lebih dari 1. Di sini ada jenis alkuna, ada ikatan rangkap 3, alkuna terminal, dan alkuna internal. Di sini terdapat contoh dari alkuna, bisa dilihat pada layar. Dan sifat fisik alkuna merupakan senyawa nonpolar, akibatnya alkuna tidak mudah larut dalam air. Pada suhu kamar, alkuna dengan C2 sampai dengan C4 berwujud gas, alkuna dengan C5 sampai dengan C15 berwujud cair, alkuna dengan C16 dan seterusnya berwujud padat. Malah rantai lurus, semakin panjang rantai C-nya, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Pada alkuna rantai bercabang, semakin banyak cabangnya, maka akan semakin rendah titik didihnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya kurang dalam menjelaskan atau kurang dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.